Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan akhiran NIM 021. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari mind mapping yang telah saya buat mengenai pendidikan ABK dan model pelayanan. Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, baik yang memiliki kelainan maupun potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik yang pada umumnya. Kemudian adapun penyelenggaraan untuk pendidikan inklusif sendiri, yaitu yang pertama adanya perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran ini dilakukan untuk mempersiapkan bagaimana pendidikan inklusif itu dapat diselenggarakan secara baik. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga ada evaluasi pembelajaran. Dan ketiga ada faktor pendukung dan penghambat pembelajaran untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Selanjutnya ada namanya model pelayanan. Nah, model pelayanan ini terdapat yang namanya bimbingan selaku kontelasi layanan, bimbingan selaku ilmu tindakan bertujuan, bimbingan selaku pengembangan pribadi, dan bimbingan selaku pendidikan psikologis. Nah, dan juga ada yang dikatakan sebagai bimbingan yang bersifat developmental. Nah, selanjutnya ada model pelayanan bagi anak tunarungu dan tunanetra. Nah, anak tunarungu ini merupakan kondisi kehilangan fungsi indera pendengaran yang dialami individu baik sebelum lahir, sesaat, atau setelah lahir. Kemudian bentuk layanan pendidikan yang dapat diberikan yaitu yang pertama pendidikan sekresi, kedua ada pendidikan inklusif, dan ketiga fasilitas pendidikan yang dapat diberikan untuk kebutuhan pembelajaran pada anak tunarungu. Kemudian tunanetra. Tunanetra itu merupakan individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Nah, layanan pendidikan yang dapat diberikan yaitu ruangan khusus yang didesain dengan cukup cahaya. Kemudian kedua, lingkungan sekolah yang dilengkapi dengan besi pegangan yang bisa diletakkan pada area-area untuk anak berjalan. Kemudian yang ketiga itu duduk paling depan atau diberikan posisi peserta didik pada posisi duduk yang paling depan. Yang keempat ada alat peraga dengan warna yang kontraks. Yang kelima, penyelesaian aspek pembelajaran dan penilaian pada anak yang berkebutuhan khusus pada tunanetra. Yang keenam itu adanya guru pendamping khusus jika dia diperlukan. Kemudian selanjutnya model pelayanan bagi anak ADHD, ASD, dan tunalaras. Nah, ADHD ini merupakan kepanjangan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, ADHD ini merupakan gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian, pembicaraan yang lepas kontrol, dan perilaku yang hiperaktif. Nah, layanan yang dapat diberikan atau layanan pendidikan yang dapat diberikan yaitu pertama merancang kurikulum yang khas untuk anak ADHD. Kemudian kedua itu adanya guru pendamping yang dapat membantu guru utama dalam menyampaikan materi pembelajaran dalam kelas. Kemudian yang paling penting yaitu adanya terapi dari ahlinya seperti terapi dari seorang psikolog dan dokter. Kemudian yang paling penting lagi itu adanya komunikasi antara guru dan orang tua. Nah, selanjutnya untuk model pelayanan bagi anak ASD atau yang disebut dengan Autism Spectrum Disorder. Nah, suatu gangguan atau ketidaknormalan pada seseorang yang ditandai dengan ketidakberkembangannya kemampuan sosial dan komunikasi yang diiringi dengan perilaku repetitif dan repetitive state
yang dimana artinya repetitif ini merupakan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang, dan sedangkan repetitif itu gangguan pada minat anak. Nah, layanan yang dapat diberikan yaitu terapi. Nah, adapun terapi yang dapat diberikan yaitu yang pertama ada okupasi terapi, kemudian yang kedua ada terapi bicara, yang ketiga ada terapi integrasi, dan keempat adalah pembelajaran akademi dan remedial terapi. Kemudian untuk anak tunalaras, anak yang mengalami hambatan dan gangguan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan masyarakat, bertingkah laku di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun layanan yang dapat diberikan yaitu penyelenggaraan bimbingan serta penyuluhan di sekolah reguler. Nah, adanya menyediakan kelas khusus jika diperlukan. Yang ketiga, bisa dimasukkan pada sekolah luar biasa atau SLB. Kemudian keempat itu adanya sekolah asrama. Nah, selanjutnya model pelayanan untuk anak gifted dan disleksia. Nah, untuk gifted sendiri itu merupakan artian lain dari anak cerdas berbakat. Nah, di sini anak yang dimana anak gifted ini anak yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, memiliki pemikiran kritis, mampu menerima informasi dengan mudah, dan mempunyai ketertarikan dengan tugas-tugas. Adapun program bimbingan atau layanan yang dapat diberikan yaitu yang pertama ada pengayaan atau enrichment, kemudian yang kedua ada percepatan atau acceleration atau biasa disebut dengan lompat kelas, kemudian yang ketiga ada pengelompokan khusus atau disebut dengan segregation. Kemudian untuk anak disleksia, nah disleksia ini merupakan gangguan kognitif yang berupa ketidakmampuan membaca pada anak, yang mana anak sulit dalam mengenali huruf yang hampir sama. Nah, dan di mata anak tulisan merupakan coretan yang sulit untuk dibaca. Selanjutnya itu model pelayanan untuk anak disgrafia dan diskalkulia. Nah, anak dengan kelainan disgrafia ini merupakan kesulitan dalam hal menulis, yang dimana sulit dalam membuat huruf dan simbol matematis. Adapun untuk anak yang berkelainan pada diskalkulia ini merupakan ketidakmampuan berhitung, yang dimana anak tidak mampu memahami konsep-konsep dasar matematika atau konsep dasar hitung, atau anak sulit mengenali simbol-simbol aritmetika seperti tanda kurang, tanda tambah, tanda bahagi, serta tanda kali. Kemudian adapun bentuk layanan pendidikan yang dapat diberikan itu yang pertama kelas khusus atau kelas spesial kelas. Kemudian yang kedua itu ruangan sumber atau resource room. Yang ketiga kelas regular kelas. Nah, itu tadi pemaparan materi dari hasil mind mapping telah saya buat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.